الحمد لله الذي جعل صلاة الجمعة من شعائر الإسلام وفرضها على أمة محمد عليه الصلاة والسلام لتكون مكفرة للذنوب ومطهرة للآثام. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أيها المؤمنون الحاضرون، اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, hadirin sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada kesempatan yang terbatas kali ini adalah: sudahkah ku perbaiki agamaku? Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa baginda Rasulullah pernah berdoa kepada Allah Ta'ala dengan 5 permintaan sekaligus. Doa itu berbunyi: Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati ilaiha ma'adi, waj'alil hayata ziyadatan li min kulli khair, waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa, Ya Allah, ya Tuhanku, bantulah aku untuk memperbaiki agamaku, yang mana agama itu merupakan pokok segala urusanku. Bantulah aku untuk memperbaiki duniaku, karena di sanalah tempat pencaharianku. Bantulah aku ya Allah untuk memperbaiki akhiratku, karena di sanalah tempat berpulangku. Jadikanlah kehidupanku sebagai kehidupan yang melahirkan banyak kebaikan untukku, dan jadikanlah kematianku sebagai waktu berhenti aku untuk berbuat keburukan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perhatikanlah urutan doa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal yang pertama diminta oleh baginda Rasulullah bukanlah harta benda atau dunia, bukan pula kelapangan rezeki, kesehatan ataupun kebahagiaan. Justru yang pertama kali diminta oleh baginda Rasulullah di doa ini adalah meminta dan bermohon agar memiliki agama yang baik. Bahkan permintaan ini lebih didahulukan oleh baginda Rasulullah dibanding meminta keselamatan dunia dan akhirat. Ini mengisyaratkan untuk memperoleh hasanah fid dunia wal akhirah, kita dituntut dan diharuskan untuk membenahi dan memperbaiki kualitas kita dalam beragama. Sungguh agama itu merupakan pokok dari segala urusan kita.
Hidup dan mati sangat bergantung kepada kualitas kita dalam beragama. Tanpa agama yang baik hadirin, mustahil kita bisa memperoleh kebahagiaan dan ketenangan yang kita cari-cari selama ini. Bukankah sudah sering kita menyaksikan betapa tragisnya nasib orang-orang yang rusak agamanya, orang-orang yang tidak kenal dengan Allah dan Rasulnya, keningnya tidak pernah sujud kepada Allah, mengaku Islam tapi tidak pandai mengaji. Mungkin dari luar dia tampak bahagia dan penuh gelak tawa, tapi yakin dan percayalah, orang-orang yang lemah agamanya akan selalu merasakan kehampaan dan kekosongan. Bagaimana tidak, dia menjauhkan dirinya dari fitrahnya sebagai seorang hamba Allah yang telah berikrar alastu bi rabbikum qalu bala. Maka ingatlah sebuah ayat yang sangat agung, fa'aqim wajhaka lid-din hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah zalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah engkau berada di atas fitrahmu bahwa engkau adalah orang yang beragama. Itulah agama Islam, agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Hadirin yang berbahagia, apa yang harus kita perbaiki jika hidup terasa berantakan? Jawabannya adalah perbaikilah agama, perbaikilah ruhaniyah dan spiritualitas kita. Mengapa agama yang harus diperbaiki? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dinu an-nasihah. Agama itu isinya adalah petuah dan nasihat. Dengan memperbaiki agama, kita menjadi lebih mengerti mana yang boleh, mana yang dilarang, mana yang asli, mana yang palsu, mana yang bohong, mana yang jujur, mana yang halal, mana yang haram, mana yang terpuji dan mana yang tercela. Memperbaiki agama maknanya kita berupaya untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah serta memperbaiki hubungan kita antar sesama manusia. Memperbaiki agama itu maknanya adalah kita berikhtiar untuk memperbaiki akidah, ibadah, muamalah serta akhlak. Memperbaiki akidah maknanya kita mengokohkan keimanan. Memperbaiki ibadah maknanya kita berusaha untuk membenahi kualitas ibadah-ibadah yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari solatnya, sedekahnya, puasanya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Memperbaiki muamalah artinya kita bersedia untuk membangun hubungan baik kita dengan orang lain, bersedia menjaga tali silaturahmi, terutama dengan anggota keluarga kita sendiri, dengan menjauhi sikap dan sifat yang membuat orang muak dan benci kepada kita. Memperbaiki akhlak maknanya kita tinggalkan akhlak yang buruk menuju akhlakul karimah. Bahkan lebih jauh dari itu adalah memperbaiki agama. Juga bermakna kita memperbaiki rasa syukur kita kepada Allah yang selama ini masih jauh dari kesempurnaan. Kita perbaiki keikhlasan, ketawakkalan, husnuzan serta kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sungguh sangat mahal harga yang harus kita bayarkan jika agama itu betul yang rusak, jika agama itu betul yang lemah dan prematur. Kita akan menjadi manusia-manusia pembangkang, tidak jujur. Kita akan jadi orang yang kemudian mengabaikan ajaran-ajaran agama. Bahkan kita abai terhadap pentingnya menjaga kehormatan diri,
Akibatnya kita gagal menghayati keindahan ajaran agama kita sendiri. Bayangkan hadirin apa yang terjadi jika para pemimpin-pemimpin kita rusak agamanya. Tidak menutup kemungkinan dia akan menjadi pemimpin yang bengis, zalim lagi, diktator. Tapi manakala pemimpin-pemimpin kita kuat agamanya, insya Allah dia akan memandang jabatan itu sebagai wasilah untuk menolong orang banyak, bukan malah memanfaatkan jabatan demi keuntungan pribadi. Bayangkan apa yang terjadi jika orang kaya raya, para pengusaha sukses rusak lemah agamanya. Bisa saja dia akan menghalalkan segala cara demi mendapatkan untung besar. Tapi manakala para pengusaha sukses itu kuat dan gigih agamanya, maka insya Allah dia akan sadar betul bahwa dalam hartanya itu ada hak fakir, miskin, yatim dan du'afa yang harus dikeluarkan dalam bentuk zakat dan sedekah. Hartanya akan digunakan untuk menolong agama Allah dan untuk menolong orang-orang yang memperjuangkan agama Allah, bukan untuk ditumpuk-tumpuk apalagi sampai pada tahap pamer-pamer kekayaan. Bayangkan apa yang terjadi jika para penuntut ilmu lemah agamanya. Dia kuliah di bidang hukum, kesehatan, ilmu komputer, arsitektur dan lain sebagainya. Maka yang terjadi adalah para penuntut ilmu yang rusak agamanya, yang ada di otaknya adalah bahwa kebutuhan primer manusia itu adalah makan, makan dan makan. Padahal sejatinya kebutuhan primer insan yang beriman adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala seorang ayah kuat agamanya, maka sang ayah akan mendidik besarkan anaknya itu sesuai dengan pedoman agama. Dia pandang anaknya sebagai orang yang akan melanjutkan sujudnya kepada Allah Ta'ala. Dia pandang anaknya itu sebagai orang yang akan melanjutkan cita-citanya. Maka sang ayah yang kuat agama tadi akan memastikan anaknya, meskipun tidak pernah sekolah agama, dia pastikan anaknya harus tetap memiliki kualitas agama yang bagus. Lihatlah orang-orang besar yang kita saksikan hari ini, semua mereka adalah hasil sentuhan tangan dari seorang ayah yang kuat agamanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaannya adalah, jika memang memperbaiki agama itu merupakan hal yang paling penting dalam berkehidupan, pertanyaannya, dari mana kita harus memulai untuk memperbaiki agama? Maka jawabannya adalah, mulailah memperbaiki agama itu dari mempelajari ilmu agama. Jangan sampai diri ini bodoh akan ilmu agama. Mungkin dulu kita tidak pernah sekolah agama, tidak mengapa. Tapi hari ini di banyak fasilitas saat ini untuk belajar agama. Maka jangan biarkan diri kita bodoh dan jahil akan ilmu agama. Kalau kita tidak punya ilmu agama, bagaimana bisa kita termotivasi untuk memperbaiki agama? Kita tidak diharuskan menjadi pakar dalam ilmu agama. Yang terpenting adalah sedikit demi sedikit kita bergerak untuk belajar ilmu agama. Tengoklah para artis ibu kota yang sudah taubat dan hijrah. Mengapa hari ini mereka jor-joran dalam beramal? Mengapa hari ini mereka sering mengadakan agenda pengajian? Ya benar, karena mereka ingin mengejar ketertinggalan. Mereka sudah sadar betul bahwa di dunia ini tidak ada yang lebih lezat, tidak ada yang lebih manis dibanding ilmu agama. Mereka sadar betul bahwa tidak ada yang lebih menakjubkan dibanding kesolehan dan akhlakul karimah. Lihatlah Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat Rasul yang baru masuk Islam pada tahun 2 atau 3 Hijriah. Lihatlah Abu Hurairah yang baru bisa bertemu dengan baginda Rasulullah tahun 8 Hijriah. Dua sahabat mulia ini rela meninggalkan semua kesibukan dunia, bahkan rela mengkesampingkan urusan bisnisnya
demi bisa hadir di majelis-majelis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan saripati ilmu dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inti dan poin utama khutbah Jumat kita kali ini adalah sebuah ajakan untuk kita bersama. Marilah kita bergerak dan berupaya untuk memperbaiki kualitas kita dalam beragama dengan memperbaiki akidah, ibadah, muamalah serta akhlak kita yang dimulai dengan menuntut ilmu agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Inna hadzal dina yusrun." Sesungguhnya agama ini mudah. Allah tidak pernah menyuruh kita yang sulit-sulit. Allah tidak pernah menyuruh kita menyeruk air di dalam laut. Allah tidak pernah memerintahkan kita menjangkau awan di atas langit, memasukkan angin ke dalam botol. Allah tidak pernah menyuruh kita setiap hari mendaki bukit melewati lembah. Tetapi yang disuruh oleh Allah Ta'ala adalah perintah yang sekiranya akan memberikan keselamatan dan ketenteraman bagi kita dunia dan akhirat. Allah suruh kita sholat, itu pun hanya 5 kali dalam sehari semalam. Maka jangan sampai tinggalkan ibadah sholat. Allah suruh kita puasa, itu pun hanya sekali dalam setahun. Allah suruh berhaji berkurban, itu pun bagi mereka yang mampu. Allah perintahkan untuk zakat, itu pun yang dikeluarkan hanya 2,5% saja. Artinya setiap perintah dan larangan sudah diatur sedemikian rupa oleh Allah Ta'ala sesuai dengan dosisnya masing-masing. Maka memperbaiki agama itu akan membuahkan sebuah ketakjuban. Betapa indah agama ini, betapa syariatnya sangat mudah. Puncaknya adalah ketakwaan. Kita akan bangga menjadi seorang muslim dan muncul keyakinan inna dina indallahil Islam, bahwa agama satu-satunya yang diridhoi oleh Allah Ta'ala hanyalah agama Islam. Maka oleh sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hidup di zaman seperti sekarang, bukankah ketakutan dan kekhawatiran kita semakin berlipat ganda? Seiring bertambahnya umur bumi, maka semakin banyak kejadian dan fenomena yang terjadi membuat kita mengelus dada. Baru-baru ini kita saksikan seorang gadis belia tukang gorengan, dia dibunuh dengan begitu sadisnya. Betapa peristiwa yang seperti itu menyayat hati dan membuat hati menjadi sendu. Maka apa yang bisa kita pegang kalau bukan Quran dan Sunnah? Apa yang bisa kita perbaiki kalau bukan kualitas agama kita sendiri? Agama itu akan menjadi benteng kita untuk menghadapi zaman seperti sekarang. Maka perbaikilah agamamu. Semakin baik agamamu, semakin engkau merasakan kelezatan iman. Semakin baik agamamu, semakin berkah kehidupanmu. Dan semakin baik agamamu, maka engkau akan bertemu dengan banyak keajaiban dalam hidupmu. Dan semakin baik agamamu, semakin tenanglah kehidupanmu. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum tatafakkarun. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Ayyuhal mu'minuna al-hadirun, usikum ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات آمين آمين يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعلنا لك شكارا ولك ذكارا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة